Meski sebagian besar negara memutuskan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 24 Mei, sejumlah negara di Afrika menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Salah satunya adalah Afrika Selatan yang baru hari ini baru saja merayakan Lebaran. Dan seperti apa perayaan Lebaran di sana? Kami terhubung melalui Skype dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan, Muhammad Siraj Parwito. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Mas Yuda. Ya, Selamat malam pemirsa di Indonesia. minal Selamat aizin Hari wal Raya faizin Idul Pak. Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga Maaf Pak. lahir batin. Baik Bapak. Pak, ini bisa Anda ceritakan Pak bagaimana suasana perayaan Idul Fitri hari ini di Cape Town? Apakah ada sholat Id meskipun juga pastinya ada situasi pembatasan social distancing ataukah memang masih ada kegiatan warga muslim di sana Pak pada hari ini? Betul Mas Yuda. Memang di sini terkait dengan situasi lockdown karena pandemi, dihimbau untuk yang melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Lalu setelah sholat Id, mereka melakukan takbir. Mereka diharapkan berdiri di balkon masing-masing, lalu juga dipandu oleh masjid untuk melakukan takbir bersama-sama. Terutama di kompleks yang banyak warga Cape Malay, di daerah Bokap misalnya. Iya, Pak Haji kalau Anda boleh mendeskripsikan berapa banyak warga muslim di Cape Town dan juga berapa banyak warga Indonesia di sana Pak? Kalau total warga muslim sebetulnya hampir 1 juta di seluruh Afrika Selatan. Tapi di Cape Town sendiri yang mayoritas 400.000. Sedangkan WNI kita ada 150, kebanyakan ibu rumah tangga yang menikah dengan warga Afrika Selatan. Kadang-kadang juga ada anak buah kapal sekitar 200 sampai 300 orang, tapi mereka hanya singgah. Dan mereka tidak tinggal di sini. Kadang-kadang ya mereka ke darat, lalu kita juga ada rumah singgah di sini, kita bikinkan acara, mereka bisa makan makanan Indonesia, dan juga terkait dengan lockdown ini kita memberikan sembako, bantuan sembako. Iya Pak Haji, mungkin Anda bisa menceritakan alasan mengapa perayaan Hari Raya Idul Fitri di Afrika Selatan jatuh pada hari ini Pak? Kalau mereka tradisinya sebetulnya melihat hilal, hampir sama seperti awal puasa. Untuk awal Lebaran mereka harus memutuskan bersama antara majelis Islam yang ada di Cape Town, Durban, dan Johannesburg. Mereka harus sepakat. Dan pada saat hari Minggu mereka masih belum melihat bulan. Oleh karena itu diputuskan untuk dirayakannya hari Senin. Kami baru merayakan juga pakai tadi. Kebetulan juga ada sholat Id di tapi juga karena pembatasan tidak boleh ada berkumpul lebih dari 100 orang, kami hanya sederhana saja kurang dari 40 orang di Wisma. Baik Pak, tadi Bapak katakan sebagian besar warga negara Indonesia di sana adalah ibu rumah tangga. Lalu apakah memang sejauh ini ibu rumah tangga ini selalu terkoneksi dengan Konjen untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana mereka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, kemudian juga apa saja yang diberikan pendampingan Pak oleh kedutaan ataupun konsulat jenderal Indonesia di sana Pak? Terima kasih. Kalau untuk warga negara kita ada perkumpulan dan juga sekarang dimudahkan dengan teknologi, kita ada grup WhatsApp, saling terkoneksi. Juga di antara juga saling kalau dalam situasi pandemi ini juga saling pada saat level lockdown-nya. Karena sekarang ini mereka menerapkan, pemerintah Afsel menerapkan 5 level. Sekarang kita ada di level 4, yang paling tinggi lockdown adalah level 5. Jadi level 4 ini seperti PSBB, dan sekarang mulai 1 Juni akan mulai ke level 3, lebih longgar lagi. Dan untuk WNI sebetulnya tidak terlalu bermasalah, karena mereka kan tinggal di sini. Tapi yang bermasalah sebetulnya ABK, karena mereka tidak boleh turun ke darat. Oleh karena itu kita bantu dengan pembelian alat kesehatan, hand sanitizer, kemudian sembako. Dan juga kemarin kami evakuasi beberapa warga, ada sekitar 10 WNI. Mereka pulang dengan jalan darat dari Cape Town ke Johannesburg, lalu kembali ke Indonesia. Baik Pak Haji, ini terkait dengan bagaimana warga muslim merayakan Ramadan maupun Idul Fitri selama masa pandemi. Mungkin ada yang bisa Bapak bagikan kisahnya yang pastinya berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, yang jelas yang sangat berbeda di sini tidak ada mudik, Mas. Di sini mereka ya memang karena komunitasnya kecil, hanya 400.000,
sehingga di wilayahnya saja yang memang yang agak berbeda juga sebetulnya dari tradisi mereka tuh setelah sholat id langsung berkunjung ke rumah tetangga masing-masing, saling tukar makanan, lalu anak kecilnya juga seperti di kita ada salam tempel, dikasih 100 ren misalnya. Nah itu mereka sekarang agak kecewa karena mereka tidak bisa dapat salam tempel itu anak-anaknya. Dan juga setelah itu berkunjung makan di rumah warga masing-masing. Di sini masih sangat kuat neighborhood watch-nya, jadi saling menitipkan anak, saling menjaga tetangganya. Ya berarti ada tradisi hampir serupa ya Pak dengan di Indonesia terkait tadi ada silaturahmi, berkunjung ke sanak keluarga maupun ke tetangga dan tadi salam tempel ya buat anak-anak. Pak ini bicara mengenai kuliner di Afrika Selatan maupun di Cape Town khususnya. Apakah ada menu khusus yang biasa disajikan pada saat perayaan Idul Fitri Pak? Kalau menunya yang agak berbeda di sini sebetulnya bahan dasarnya kari, karena Islamnya juga masih ada Islam pengaruh dari keturunan India. Jadi ada crayfish, itu semacam lobster sungai, lalu dibikin kari, dan tentunya yang bahan dasar kambing. Aneka kari yang jelas di sini Mas. Kemudian ada rotinya, ada nasi biryani. Nah, kalau kue-kuenya juga hampir sama, tapi tidak ada nastar tentunya. Puding untuk dessertnya. Iya, kalau Bapak katakan tadi jumlah Muslim cukup banyak ya Pak di Afrika Selatan sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai jumlah warga Muslim sendiri ketika pandemi, apakah mereka pastinya tidak bisa beribadah ke masjid ketika sholat tarawih, kemudian juga apakah memang ada yang perubahan cukup signifikan lainnya Pak selain tadi ibadah yang berkurang, kemudian juga tradisi-tradisi unik ketika Idul Fitri yang pastinya juga tidak dilaksanakan lagi Pak? Kalau untuk taraweh sebetulnya mereka di masjid itu hampir sama dengan kita, hanya mereka itu dibagi menjadi 3 imam. Itu tidak bisa dilaksanakan, tapi mereka ada pengajian yang mengkhatamkan Quran sampai hari ke-27. Nah ini dilakukan melalui Zoom conference. Jadi penghatamannya itu dilakukan melalui virtual meeting. Dan ini yang memang hilang. Tapi secara tradisi hampir sama dengan kita. Cuma memang bedanya di sini tidak ada takbir juga. Kalau kita kan ada takbir, ada petasan, tapi di sini tidak ada. Iya Pak, ini bicara mengenai kerinduan kembali ke tanah air, berkumpul bersama keluarga. Pak Haji sudah berapa tahun tidak mudik ke Indonesia, lalu apa nih Pak yang Bapak rindukan dari tanah air? Tadi Bapak katakan kalau di sana tidak ada takbir, tidak ada petasan, mungkin hal-hal lain yang Bapak kangenkan dari Indonesia Pak? Kalau masalah kangen sebenarnya kami kan terbiasa pindah-pindah jadi tidak terlalu kangen. Tapi kalau kangen tentunya dengan keluarga. Terutama kalau masih ada orang tua yang sudah sepuh, tentunya itu yang jauh dari keluarga. Tapi itu kan resiko, bagian dari resiko tugas. Kalau mudik juga sebagian teman-teman ini juga kehilangan suasana mudik dan takbiran mungkin ya. Baik, terima kasih sekali Pak untuk waktunya berbincang bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam Pak dan selamat menikmati menu makanan Idul Fitri di sana Pak.